warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadan. Salatan takunu li kulli usri yusra wa li kulli hammin farja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli syaqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatir wal asatidah, kong langkong al mukarram Kiai Haji Nasiruddin sebeten kaulah sangat ahormatan al mukarram Ustadz Kun Solihuddin SPDI juga beten kaulah sangat ahormatan dak beliau, para asatir dari Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, para alumni putra dan putri, para simpatisan yang hadir di siang hari ini, di sore hari ini, Sahibul Hajah, Sahibul Bait, Ananda Abdul Hadi sekeluarga, rahimakumullah jami'an. Para hadirin saja sesami mulja, ngiring kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelaban taufik hidayah inayah epon, kita bersama di sore hari penikah bisa along polong eka dito kenangan subung lain keangkuy rosaki perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muka-muka kita nikah termasuk debul Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati kana ma'i fil jannah. Muka-muka suarga nerben kuda sering panjenengan bagi badan suarga firdaus asaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kelaban syafaat kita bersama nyuhun tete hajat selamat fid-dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat santriwan santriwati rahimakumullah jami'an, kula kienga bahwa bedena acara inga are makin pernikah dasarnya ialah permohonan dari kalian. Ini perlu saya ingatkan supaya Anda yang memohon untuk mengadakan ini, setiap diadakan diusahakan ada usaha dari kalian untuk memanggil semua teman-temannya, semua alumni-alumni yang belum sempat hadir supaya bisa hadir. Kenapa? Ya, karena saya sangat salut kalau diadakan pertemuan seperti ini. Kenapa saya katakan sangat salut? Karena memang ini perintah Allah dan Rasulnya. Iya, jadi silaturahim menyambung kepemilian itu adalah dalam Al-Quran disebutkan dalam 3 ayat itu, dan dikutuk bagi yang memutuskan kepemilian itu juga dalam 3 ayat itu. Justru demikian dengan pertemuan kita ini, insya Allah apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya akan menjadi kenyataan kepada kita karena Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Satu contoh, Rasulullah itu bersabda begini, man ahabba ayyub sato fi rizkihi wa yu'tharo fi athari fal yukrim fal yasil rahimahu.
Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan oleh Allah, saya yakin semua yang hadir ini tidak ada yang ingin rizkinya sempit, betul? Betul ya, semua ingin diluaskan ya. Artinya katakanlah, mohon bisa keluar fit dunya hasanah, fil akhirati wa qina nikah. Dan siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, aduh nikah boleh, makin pun banyak kiai sedek, mana kiai ada muda, kula ni pun umur 32, 35 peng 2, tapi kita kula ni kau lanjut ke umur, senajan pun banyak kiai nom anum pun sobu. Nah nikah saya pun kanjeng Nabi, maka kudu nyambung famili, gampang nyambung famili nikah. Sebab famili menurut Allah dan Rasulnya, belum pian nikah ini famili. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang kalau sama beriman itu adalah saudara. Kok dikatakan saudara? Iya, memang saudara. Kenapa? Karena rohani kita. Nah, kalau jasmani itu kan jasad kasar. Makanya ini yang ada di depan ini. Nanti keluar nasi, insya Allah makan lagi. Yang sekarang masih buah-buah, ini dimakan. Ini jasad kasar. Tapi kalau jasad halus kita, makanannya adalah ilmu. Jadi siapa orang tuanya jasad halus kita, guru-guru kita, yang puncaknya nanti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini saudara. Itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bagus baina akhawaikum, di antara saudara-saudara kalian ini. Jadi sekarang ini kita lagi silaturahim yang lebih mendalam lagi, karena menyambung saudara-saudara daripada rohani kita. Jadi kita ini kan katanya punya dua jasad ya. Jasad kasar itu bedena, jasad halus esena. Katanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim dulu kita waktu ngaji itu, itu kan harus mendahulukan orang tuanya jasad halus. Uqaddimu usali ala birri walidi. Nah kan itu, karena jasad halus ini lebih penting daripada jasad kasar. Jasad kasar itu bedena, jasad halus isinya. Contoh, umpama di sini ada yang punya gawe, pas datang orang akoleman banyak, benar kan amplop baru, maafan kumpul maafan amplop Malaysia, tinggal kusa esena lembah itu, innalillah, ibu innalillah kita mati, itu. Tapi makin baik bu mentabek nol sitom bain, itu karena yang dilihat isinya, benih amplopnya. Makanya isi daripada amplop itu lebih penting daripada amplop, rohani lebih penting daripada jasmani. Kita nikah kudu rukun sesama muslim. Kadang-kadang hanya karena pilihan, nah seperti sekarang ini, maaf ini ya, hampir pilihan bupati kurang berapa hari ini. Kadang-kadang karena tidak sama pilihan lepas rukun, padahal dekat tinggal setir, kadang nggak tahu ya maksudnya bisa datang ke kiai-kiai yang terutama. Nanti mulai di sini yang tak ada boleh. Nah itu makanya kalau soal pilihan itu pasti makin ini kecalonnya terlalu dekik yang jadi ya satu, tak ada titik tidak itu. Jadi makanya ya lain pilihan tak apa-apa lah, tak usah akar-tokar. Yang penting bagi santri khususnya ini, yang penting jangan sampai memilih karena uang. Salafatun la yanzuruhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 golongan yang nanti di hari kiamat tidak dilihat oleh Allah, tidak dimuliakan oleh Allah, bahkan mereka akan disiksa. Yang nomor 3 untuk meringkas waktu adalah rajulun baya'a imaman lid dunya. Orang kalau memilih pemimpin karena biru atau karena merah. Nah itu
mun merah atasan, mun biru lemah seket engkau merah biru kecanduan kak itu tak tahu je besena menekan merah biru apa lah. Orang yang seperti itu tidak akan dihormati di saat tidak ada orang yang bisa menghormati kecuali Allah, yang bisa membela kecuali Allah dari kiamat. Orang yang baya'a imaman di dunia, kalau memilih pemimpin itu karena duit, tidak akan dihormati oleh Allah. Karena apa? Karena kalau kita ini memilih pemimpin karena duit, nanti pemimpin-pemimpin ini jadinya orang yang jelek semua. Padahal kata Nabi ada dua yang bisa memperbaiki masyarakat itu. Kalau masyarakat, kalau dua itu baik, masyarakat akan baik. Kalau dua itu tidak baik, masyarakat tidak akan baik. Siapa itu? Sinfani minan nas. Ada dua golongan dari manusia. Idza suluhan nas, apabila dua-duanya itu baik, maka manusia akan baik. Wa idza fasadan nas, apabila dua-duanya itu tidak baik, maka manusia juga tidak akan baik semua masyarakat itu. Al ulama, satu ulama, wal umara, nomor dua pemimpin umara. Kalau ulamanya sih siapa bilang nggak baik? Maka dia tekan yang sekunik mereka menyior itu, mereka menin rambutan, tamin sokak, tamin turin, tapi kabarno ke sekolahan itu tuh, sekolahan anak siapa yang masuk di situ tak pandang anak siapapun, itu adalah bangsaku, rakyatku semuanya. Nah ini kamu ulama kok nggak nih keren, tapi umarnya gimana? Sampai sekarang naudzubillah. Makmu tak naudzubillah kengki pengadilan nengijin berko nyaman pengadilan negeri. Mun pengadilan neng Surabaya gua nyaman apa? Pengadilan neng Surabaya. Pengadilan tinggi mun se Jakarta gua namanya kasasi. Apa makbul si beda KPK? Karena pengadilan ada, keadilan tidak ada. Iya kan? Di mana benernya perkara menang mentari beset? Ada kan? Itu. Makanya nih kan. Pondok pesantren, mereka insya Allah siap demi bangsanya dan negaranya, siap untuk mengkaderkan santri-santrinya agar bisa menjadi umaro. Jangan hanya menjadi yang ke belakang aja, ke belakang ini. Tapi harus bisa menjadi umaro. Karena apa? Karena kalau dulu begini, lah kena jadi umaro, jadi pemerintah kena neraka. Lah, kenapa neraka? Ya karena dulu itu pemerintahnya bulan keren, kejam. Kalau akan benda di Indonesia nih, orang kita itu kocok menolong. Jadi mau jadi pemerintah, kornya ketika makin neraka dia. Tapi mun imamun adilun, jadi pemerintah seadil. Nang masar pun itu banyak dibungkuman Allah, tak bagi capok panas pun. Nang masar, napa boleh nang akhirat bagi bekal masuk surga. Kini kenyamanan imamun adilun, pemimpin yang adil. Ada pemimpin tingkat pusat, ada pemimpin tingkat provinsi, namanya gubernur. Ada pemimpin tingkat kabupaten, namanya bupati. Ada pemimpin tingkat camat, ada pemimpin tingkat desa, namanya kepala desa. Semua itu apabila menjadi imamun adilun, maka insya Allah akan menjadi orang yang dihormati oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ini para santriwan, saya kalau ngomong begini ini bisa respon nggak ini? Karena kalau tidak yang ya rumahnya waktu di pemerintah dia ada yang ngaruh neraka, itu lah. Padahal dalam Al-Quran itu lengkap. Kapan kita harus ikut memperjuangkan pemerintah? Kapan kita harus berusaha ekonomi sebanyak-banyaknya? Itu lengkap. Tadi namun kita ni kan, namun ujian ngani kenika ngangkui mantel. Munas panas ngangkui mantel, tidak kata. Ada ni kan? Sama. Dalam Islam seperti itu. Iya buktinya. Ilhada berangkat dari Wahai Musa dan Harun dan kakaknya itu, ya, ila Fir'auna, berangkat ke Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina, katakanlah kepada dia dengan perkataan yang lemah lembut. Apa tapi yang disuruh sampaikan dengan kata lemah lembut? Kalau menyampaikannya memang lemah lembut,
Tapi yang disampaikan adalah faqula lahu arsil ma'ana Bani Israel. Katakanlah padanya, serahkan padaku negara ini. Nyaman negara Bani Israel. Serahkan padaku. Itu. Jadi mengkebodohan tak gena, perlu kita nih kan menawarkan untuk mengenal nih kan. Atau kalau di negara kita nih, negara namanya negara demokrasi, anak bangsa semuanya sama-sama punya hak untuk menjadi pejabat. Tarekule benempian, dak remah potrana sebisa ada di pejabat. Contohnya mana? Ananda Abdul Hadi, potrana makin kan guru ko esenat. Mare esenat deki kudu di pengetahuan sudah remah mau tes di pejabat sekarang bisa. Kalau tidak ya nggak bisa. Nah itu. Tapi dalam Al-Quran paling sedikit Allah adabu bahwa inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Bener nih kedabunan Nabi Su'ib bin Iqrah seperti Nabi Musa. Tapi ini adalah firman Allah yang disampaikan kepada Rasul bahwa sebaik-baiknya orang yang akan engkau jadikan pejabat, akan engkau bayar al-qawiyyu al-amin. Satu syaratnya ialah punya kemampuan. Montandi kemampuan hidung tedung atau barang desa pasar Tanjung rokana nekuk gerobak rokana bodoh orang lancung rajo gogo tapi kelakuan pasar Tanjung nekuk gerobak muang rombu na pasar arah pakolana sebab manusia dari ilmu nah benih dari jasad kasar dia tapi dari jasad halus secancing darua al-qawi punya kekuatan. Kira-kira zaman makin yang dinamakan kekuatan itu sesuai dengan apa cita-citanya. Kalau mau duduk di ilmu di kepolisian, dia pernah belajar di akademi kepolisian. Kalau mau jadi tentara, pernah belajar di akademi militer. Kalau mau jadi orang-orang eksekutif, dia masuk di tata negara dan sebagainya. Itu al-qawi, kemampuan. Tapi al-amin, kejujuran. Itu dari ilmu agama. Dia selalu melihat, dia selalu merasa dilihat oleh Allah dan selalu takut apabila harus makan barang yang haram karena sholatnya tidak akan diterima karena nanti akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Jadi ketika anak kita sudah dibekali satu pengetahuan umum, dua pengetahuan agama, insyaallah al-qawiyyu al-amin. Oke, orang paling kuat menurut ilmu umum ini digaring mengundang DPR mereka kan Setia Novanto kedua. Tinggal tiongku yang kata di ketua pas, tinggal di ketua pas korupsi, pas kata nabrakan ke telepon. Nah ini, jadi anak kita ini kepegege, tapi sekarang dibulin, mari gege, jadi kan, mari membunga ini kan sekarang tak membungul. Gege pas bawa ke yokom, dia kenyaman bunga bungol. Na'udzubillah. Sama nggak beda dua kalau nomor sitong kemampuan, nomor dua kejujuran. Neka, gula, motor senekana teh antusias gula. Tapi ropan lagi meneng masyarakat menengah ke bawah gitu lagi. Neka yang ke orang ada tuh. Padahal ki satu contoh umpamana, debun kanjeng Nabi tibi di kebon, debun kanjeng Nabi. Hakul wajib ala waladi ayus yanasmahu. Yang tuaran di kewajiban nomor sitong nyaman apa bapak siapa juga Irsyadul ibad, masya Allah, nyaman kitab Irsyadul ibad, penunjuk kepada hamba-hamba Allah. Nah nikah. Tapi mereka pemampannya mana? Wa'ada bahu kutu mendidik, tak sempat mendidik nganda contohnya mak semak ya, pondukan mak semak, ini siapa lagi dia? Kalian nyaman. Wa ayyu alimahul kitabah, ajarin baca tulis. Bangsa ajarin lah seraki ke pesantren, semak-semak. Lagi menurut aja tak apa mau mengkirim ke jauh, tak kirim bapak ke semak. Tapi war sibah ajarin olahraga. Kanjeng Nabi nyebut olahraga sibah nikah karena orang ini kebagian mun mandi nikah syarat-syarat paling bagus. Nomor hitam, nomor dua alat olahraga paling muda berenang nih kan kita lebih daing nah lebih berenang mana nih tapi warni maya
ajarin tanah, kula tanya nih kak, jajan, arwah, tang santer alumni bini roh aja bro, si jauh ya, engkau tanya jawab ya, engkau tanya jawab, putra panjenengan kak Dito nyai, putra pak iya ajarin tanah nyai, lah ikutan tadi saya jawab, sebab pada saya ajari, mak tahu saya ajari, tentang tangan nak saya ajari, ya lah tadi tidak tahu saya musuh benar, dari lekat deh. Padahal dia gabung kanjeng Nabi. Karena apa maksud ajar tanaan? Karena lambak senjata yang terbaik dalam melawan musuh seperti yang terjadi di perang Badar, perang Uhud dan sebagainya adalah panah. Cuma setiap panah lalu di semua panah, apa? Senjata api. Dan agama kita al-muhafazah bil qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Selajuh ya kening je terus aki tapi ngalak seanyar boleh. Jadi di kota deki yu de hati jeping ada kapirya kontrana melaki senjata api. Insyaallah laku de melaki dumalem yoko. Pas membuat saya tembak. Dan masyarakat mencari sekur solusinya bagaimana? Jajan seperti di tentara, jajan seperti di polisi. Tahu sama le senjata, nah, ya kan? Khairul manis saja yang dibayar malah. Dan itu pun nanti akan menjaga agamanya, bangsanya dan negaranya karena dia sudah mempunyai pengetahuan umum dan ilmu agama bahwa semua ini innamal mu'minuna ikhwatun, semua adalah bersaudara. Kadang beda semua cahaya karena Islam, karena NU terutama. Nang Quran itu kan innamal mu'minuna ikhwatun, orang yang sepada beriman raya bersaudara. Tapi orang NU kok beda huwa basyariyah, terletak orang pada manusia, huwa wataniyah, terletak orang sebangsa dan setanah air. Dia mau benda tahu dia kita mau camak kini kadang bertemu orang kan sampai nggak bahas kekulan yang betul saya bos aku loh saya mau cari mereka abu mata nyaman tak jauh dan udah jawab bener kan banyak dari lejan gitu tak kerja orang dulu jawabnya dan kita udah tahu ni tak banyak dari lejan ni guys boleh ada si tambah inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa engkau seakai dia berlaki berbini iya saya laki jadi bibi benar kok jadi laki iya bini alumni bini engkau jadi bini ada Allah siapa di laki bi wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila bengkok sadar diaki banjir berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Contoh bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Korea Utara komunis, bangsa Korea Selatan Kristen, tengahan dari Jepang, Majusi, penyembah matahari, kakak bisa agak baik Allah. Oh kau marilah, engkau saya suku-suku dia, beri suku Madura, beri suku Jawa, mencari suku Madura, sebini Madura, anut selakek Madura, sebini coba, lu tu ngajulan aja. Lah boleh kalau pendek, kontinel kontor lagi pasang lek, masih kok kontol barang ni kok. Yang lain tak tahu sebini je kunci gini kah. Dia datang jalanan remocan. Aduh, kucan tang buku ketorok kapi ku mana? Apa iku? Kalau ngomong ketorok. Tak ada je Madura lain. Lah ni kata tapi engkau satu bayar kapi je. Coba. Saya yang membuat berbangsa-bangsa. Saya yang membuat bersuku-suku. Terus lagi ayat ni. Pasal kan gula. Tak terus lagi bibi kan gula. Nang orang yang terkejut wan, tergegin wan. Lita kau tandu, tandu. Nang. Lita kau wadu, pada sebajak perang, tapi sebajak musuh. Nyampit kiai nang kini, kiai nang anak kini kah? Lita arafu jan. Alhamdulillah, semua harus kenal mengenal. Indonesia kenal ke Jepang, Jepang Indonesia kenal ke Indonesia. Indonesia punya karet kebeli ban Jepang ke Jepang. Indonesia saya jual karet, melihat mobil lah. Alhamdulillah. Dan ini kan nyaman bang.
nyaman karena kapih dikasih agabai Allah. Jadi ukhuwah wataniyah kini kadalillah, ukhuwah basyariyah kini kekiya naja'alakum zakarun min zakarin unsa kenika. Lah bida mengapa mun ikhwah kedua saudara, mun uhuwah kedua saudara, tapi beri awalan beri akhiran an alias persaudaraan badah wa iya persaudaraan ngubut ibadah kerukunan ngubut badah cereng tak tahu ruah ngaji bedun ka anu ka kondukan NU insyaallah tahu mas iya tak tahu ruah tuan boleh sedikit boleh nikah terakhir boleh ada dari Amerika man ahabba ayyub satahu lahu bi rizqihi wa yutharu fi atharihi fal yasir mau sahabat orang yang saya rezekikan atau yang berkembang kepada Allah umur atau yang panjang kepada Allah sambung memilih Rohim siapa cat sesat kasar sambung Rohim sesat halus langkong sambung setak datang hari saya ahad boleh saya udah datang mana cacam man menyaman ber bagi si kau seseneng buku penjualan mandi saya bukan saya usul kangko engkau gimana kita kok bener nggak enggak anu nas panas teman-teman aja ngukos dah ada mana dia jelek dia macam je jadi kalau kau ngaji laporakan ada anu bila si usul kangko mau ada roh mending kau berbeda aja kan kau namun saya usul saya saking tak ada tempat pes jadi kau begini hindar iya nyaman dari Tuhan nah kamu tuh iya cek nah mereka jadi masya Allah mereka baca cerita Nabi Daud mereka kelakuan apa sehari kenapa kamu nyimak Allah kelakuan tak apa kenapa kamu memperjuangkan di agama Allah untuk buruk timur nggak beri kebenar beri kejaran dengan Allah potrak setada orang soki mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat insyaallah mungkin ya podcast kita tadi rajin ketolan Toman ngetesan Sulaiman Nabi apa banding mun Nabi biasa nak lebur ketunya lu beri dapat tadi boh kayak min tak dari emas dengan perteguran nyurut petugas saking bungkun boleh kan tahu tapi seperti itu dan saking kerubungkun Nabi Sulaiman petugas ini guna sampun ngetele lorong aku aspal aku emas tinggi tak kubun botol barang emas aku abadi lari kak jadi nggak boleh pada apa mau dibenting Nabi Sulaiman nikah dan Nabi Daud nikah pernah didatangi oleh malaikat maut mucak gerah kan kadisa sebiasa orang yang panjenengan nama laki kadisa umur nama rejan oleh nama tak mati paling tidak 20 tahun tak mati tanya lagi mana mati kalau akhirnya mereka kuliah beradu tinggal kadisa entar katretan masih tak teman tapi entar nyambung sesoker ke awan sambil abri rezeki. Jadi saya nggak ambil nikah saya berdua sesoker ternyata entarin. Tapi jika kalau ibu korek menolong kenal. Apa kalau rokok sini buku lagi. Mengibu rokok ini berkerokok TV. Iya. Saya entar apa pun ada cerita tadi. Saya nggak saya sampai apa boleh setia mulai corona bakal berkrepot berikan secukupnya wa ma faktum min syai'in fa yuklifu wallahu khairur raziqin. Apapun yang kau berikan kepada orang lain yang kau nafkahkan Allah yang akan mengganti dan Allah lebih baik rezekinya. Jadi begitu lagi setiap hari mengeluarkan kemarin tadi kita mengkoropolan kok cukupan makan tepuk kolesterol lah sejocok mengangkore ya cukup tasik dia kan tak berian lah gitu lah tobuk lambat lah saya kebatir saya akan mengin ni saya kebatir saya laku saya beri Allah takdir lagi akan mengin kenika nomor sitom maka sedekah berkaitan dengan Allah nomor 2 kebun kajian Nabi majatama aqamun tak kumpul sitom kaum ya kurun Allah ta'ala sikakui alikir Allah yang kuda bantian makin illa khaffat alaihimul malaika kecuali diturun di malaikat nur amin ya ta
Jadi bungkon ika makin yaminin malaikat kata saya. Kuda bandian amin dan sebu malaikat sekalian paling mandian malaikat. Karena apa? Malaikat tidak pernah melanggar, tidak pernah meninggal apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu. Wa khasyiathumur rahmat, dituruni rahmat. Wa yazkurullah man indahu, dan Allah memuji orang rumah yang di tempat itu kepada malaikat yang ada di sekitarnya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bersama dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang intinya ayo kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Terakhir beli boleh saya sampai tak rukun karo pilihan bupati. Karena mun mate tiongku lagi tak mesti enak pun tak perlu guna sampai memerdukakan Allah. Sampai atau karan polan tak pada, silahkan beda sekamapain. Yang penting bukan karena harta alasannya, tapi memang karena perjuangan menegakkan agama Allah. Tentu berbeda pendapat itu boleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.